الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Kata Nabi, salah satu nikmat yang jarang disyukuri oleh manusia adalah nikmat menjadi makhluk Allah yang paling mulia yang dinamai dengan manusia. Kalau kita jadi tikus, tinggalnya di selokan. Kalau kita jadi kucing, di warung Tegal aja diusir. Kalau kita jadi burung, ditangkap oleh manusia, dimasukkan ke dalam sangkar, dicat warna-warni dan dipaksa untuk bernyanyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami semuanya dalam posisi yang paling mulia yang dinamai dengan manusia. Kalau kita jadi manusia, masa kecil kita penuh dengan keindahan, disayangi oleh orang tua tanpa harus mencari pekerjaan. Nanti ketika kita mulai beranjak remaja, kita disekolahkan penuh dengan kebahagiaan. Nanti wajar-wajarnya jatuh cinta, kemudian menikah dan memiliki anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, enak sekali menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu. Kenikmatan yang luar biasa. Bahkan nanti akan disempurnakan insya Allah dengan kenikmatan yang dinamai dengan memiliki anak. Betapa nikmatnya memiliki anak. Bahkan nanti suatu saat ketika kita sudah dewasa, menjadi kakek-kakek, maka anak, cucu dan cicit kita akan antri untuk mencium tangan kita dan meminta doa kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, enak sekali menjadi manusia. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh rahmatan lil alamin. Khatib berwasiat kepada hadirin jamaah secara umum dan kepada pribadi khatib sendiri, jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Bawa terus hidayah yang Allah berikan ke dalam hati kita. Kata Nabi, walaupun seseorang tidak memiliki kekayaan harta maupun kekayaan fisik, selama dia memiliki akidah hidayah keislaman, dia dinilai termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang muflih. Nabi mengajarkan
ketika di awal-awal tahun, dua hal yang harus kita hitung. Yang pertama adalah muhasabah diri kita pribadi dan muhasabah hutang piutang yang kita miliki. Yang khatib akan bahas di sini adalah yang nomor 2. Muhasabah, menghitung hutang piutang yang kita miliki. Ini adalah hal yang besar yang dianggap kecil di masyarakat kita. Hutang piutang itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan apabila ada seseorang yang berhutang, maka urusannya akan menggantung antara langit dan bumi. Bahkan Nabi pernah dalam suatu riwayat yang sahih tidak mau untuk mensolatkan orang yang memiliki hutang yang banyak. Bahkan kita diajarkan oleh Nabi, ketika ada seseorang saudara kita yang meninggal, maka ahli warisnya akan bertanya apakah ada di antara masyarakat yang hadir memiliki sangkutan hutang piutang dengan almarhum atau almarhumah. Karena hutang piutang itu adalah hal yang penting, yang dianggap hal yang kecil di masyarakat. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila orang yang berhutang tersebut meminta penangguhan, maka berikanlah penangguhan sampai dia mampu. Dan wa an tasaddaqu khairul lakum, dan mensedekahkan hutangmu adalah yang terbaik bagimu jikalau engkau mengetahui ganjaran yang Allah berikan nanti suatu saat di akhirat kelak. Dari ayat ini kita bisa berkata, di dalam hutang piutang bagi orang yang berpiutang ada 3 petunjuk dari agama. Yang pertama, kalau misalnya kita punya uang berlebih, ada yang pinjam, kita beri pinjaman. Yang kedua, apabila dia meminta penangguhan, berikan penangguhannya. Yang ketiga, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mensedekahkan hutang piutang yang kita miliki tersebut kepada orang yang berhutang. Di ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melaksanakan hutang dan piutang, wajib untuk dicatatkan, faktubuh. Jadi di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan hutang piutang ada 4 ajaran agama. Yang pertama, apabila ada uang berlebih, ada orang mau minjem, berikan. Yang kedua, jangan lupa dicatatkan. Yang ketiga, apabila minta penangguhan, berikan penangguhan. Yang keempat, apabila dia sudah tidak mampu dan kita memiliki kelebihan dalam hal harta, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan sedekah kepada orang tersebut dengan merelakan hutang yang kita miliki kepada saudara kita tersebut. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "May yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa seorang saudara muslim yang memudahkan dalam hal berhutang, maka Allah akan memudahkan, Allah berjanji akan memudahkan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ada sahabat dulu pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa untungnya sih kita memberikan pinjaman bagi saudara kita, sesama agama maupun sesama manusia? Kata Nabi, diriwayatkan di dalam hadis sahih Imam Ahmad, dikatakan kata Nabi, lahu bikulli yaumin shadaqatun. Barang siapa yang memberikan pinjaman, maka
akan dianggap bikulli yaumin shadaqatun, dalam satu hari itu dia bersedekah. Idza halad dainu, kata Nabi, qabla an yahillad dainu, sebelum hutangnya dilunasi. Idza halad dainu, apabila hutangnya telah dilunasi, fa'anzarahu, sebelumnya diberikan perpanjangan, falahu bikulli yaumin mithlaihi shadaqatun, maka seolah-olah dia sudah bersedekah 2 kali lipat. Seperti ini, misal ada saudara kita memerlukan uang, dia pinjam kepada kita. Minjamnya hari Minggu sebesar 100.000. Dia berjanji akan mengembalikan minggu depan hari Senin sebesar 100.000. Selama dari hari Minggu sampai dengan hari Senin, selama seminggu tersebut, maka seolah-olah akan dicatat oleh malaikat yang sebelah kanan, malaikat raqib, bahwasanya kita telah bersedekah seperti seolah-olah setiap hari itu sebesar 100.000 sampai dengan minggu depan yang dijanjikan. Apabila selama hari sudah menunjukkan hari jatuh tempo, kemudian dia meminta ditambahkan penangguhannya minggu depannya, maka kata Nabi, seolah-olah dia setiap hari bersedekah sebesar yang dihutangkan, tapi 2 kali lipat. Mithlaihi ajraini, seperti 2 kali lipat dari apa yang dia sedekahkan. Dari hari Minggu kemudian ke hari Senin yang kedua, dia bersedekah seolah-olah 200.000 rupiah. Bahkan Nabi pernah ditanyai oleh sahabat, bagaimana kalau dengan hutang yang dibawa mati? Kata Nabi, la dainu dainani, hutang yang dibawa mati itu jenisnya ada 2. Faman mata, barang siapa seseorang meninggal sebelumnya berhutang, wa huwa yanwi, dia berniat qada'ahu, menggantinya, fa ana waliyun, kata Nabi, aku yang akan menjadi walinya yang suatu saat akan menggantikannya di akhirat, selama dia berniat untuk menggantinya selama di dunia. Dan apabila dia tidak berniat, faman mata wa huwa la yanwi, apabila dia telah meninggal kemudian dia tidak berniat, fadzalikal ladzi yu'khadhu hasanat, maka apabila dia tidak berniat, maka akan diambil bagi dia hasanat, kebaikan-kebaikannya. Nabi ditanya, apa yang dimaksud dengan kebaikan-kebaikannya? Kata Nabi, itu adalah nanti akan diambil pahala-pahalanya kepada orang yang memberikan piutang kepada dirinya apabila dia tidak berniat. Jadi tuntunan agama bagi orang yang berhutang yang paling terutama adalah kita sadari adanya hutang kita kepada orang lain, dan jangan lupa niatkan untuk membayar di dunia. Jangan sampai terbawa itu sampai dengan akhirat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati di dalam kehidupannya. Jangan sampai ada bagian dari kehidupan kita yang akan membuat kerugian kita di akhirat nanti suatu saat, di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dan Indonesia bisa menjalani dan bisa melewati Covid yang alhamdulillah sudah mulai berkurang ini, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة